Gue udah bilang, oke guys, kita ngumpul yuk, udah mau pergi. Itu mereka belum gerak, ada beberapa yang jadinya telat atau makan pas-pasan waktu. Yang dipermasalahkan yang non-BD-nya. Tadi yang kasih juga? Iya, kurang satu. Aku ada yang bikin kesel sih, kayak anak-anak tuh banyak banget pas demoku ngobrol dan bolak-balik ke toilet. Terus saya ngerasa ya itu nggak sopan banget gitu. Jadi awalnya itu dari 98, tiba-tiba turun ke 90. Semuanya siap untuk memulai Youth Lab Karnaval? Oke, Youth Lab Karnaval resmi dibuka! Sebenarnya Youth Lab Karnaval itu kan games, temanya kayak time zone gitu. Cari-cari duit, dapat banyak duit, nanti mereka bisa belanja di Bright Spot. Nanti di situ bakal jual barang-barang keperluan final project gitu. Strateginya adalah mainlah sepuas-puasnya. Kemarin sih kita sebenarnya udah briefing, cuman gara-gara ini sistemnya kayak time zone, jadi kayak ya udahlah main aja. Semalam udah bagi tugas, wakil di bagian Amarta, yang ketuanya di Palerung. Awalnya sebenarnya kita udah bagi strateginya, bagi-bagi per kelompok, kayak game ini siapa yang kira-kira oke gitu. Tapi akhirnya kenyataannya tetap juga nyebar semua, cuman bagusnya kita dapat poin paling banyak. Semoga terus paling banyak. Pusing, karena banyak tempat. Seru, tapi aku kalah terus. Warna sempat, tapi kalah, susah. Antrinya banyak, panjang, sampai boyok, tapi tetap semangat. Nggak ada arahan, kita ambil sebanyak-banyak yang penting biar kita menang, tapi kita paling rendah kayaknya. Nomor satu. Pokoknya The Minions bakal menduduki peringkat 1 di lap point, oke? Di awal-awal emang agak lambat, tapi di akhir-akhir lumayan. 1971 dan Macagi. Paling atas. Paling bawah. Ya cukup lah segitu. Kalau misalkan nggak bisa beli apapun, Pas aja lagi, bagaimana? Nggak bisa. Sedih sih pastinya, dari pertama turun ke terakhir kan sedih banget ya. Cuman kita harus paling gercep aja sih. Itu last bossnya di War. senang banget. Kayak bangga banget sama teman-teman yang lain yang sampai 2000-an gitu. 3, 2, 1. Kita mau coaching session sama Kak Ara, tapi itu kita nggak dapet. Jadinya kita langsung ke second option, yaitu sama Kak Nala gitu. Sedih juga karena nggak dapat props, tapi seneng dapat coaching sama Kak Ara. Ya kita tau lah Kak Ara tuh selalu idenya banyak banget. Walaupun kita nggak ada props, apa nih yang bisa diakal-akalinnya? Kita beli tadi choreo dance 2, tapi dua-duanya sebenarnya bukan kita target kita. Target kita satunya yang lain, ternyata nggak dapat, ternyata mereka beli 2 yang lainnya. Kebetulan tadi yang mencet bukan aku kan, tadi ada Son namanya. Dia juga udah berusaha gitu untuk mencet secepat mungkin, tapi udah nggak dapat gitu karena yang lain lebih cepat gitu. Progres menuju final project kita masih kayak 20%. Semuanya itu 20%. Secara festival, secara performance, konsep kasarnya udah. Paling nanti malam buat skrip, lagunya gimana, dimatengin lagi detail-detail konsepnya sih. Sejauh ini masih belum ngapa-ngapain, tapi nanti setelah Firtem akan kupastikan bakal menjadi 70% ke atas. Aku rasa kelompok aku sangat fun. Maksudnya mereka sangat bonding, sudah jadi sangat saling bercanda bareng-bareng gitu. Kamu katanya punya teman baru kok, barengan sama orang Surabaya? Soalnya yang lain pada asik sama daerahnya sendiri. Kan aku anak Surabaya ya. Satu tuh bahasa Surabayaan, satunya tuh pakai bahasa ini Hokkien. Jadi kayak nyampurnya tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak nggak sinkron gitu loh. Kayaknya aku mau coba cari teman kelompok lain deh. Karena pengen banggain orang tua. Di sini pada ngerasa kalau misalnya kalian berhasil dan happy di Youth Lab, apakah papa mama bakal bangga? Pasti mama ngomel. Itu udah pasti mama ngomel. Tapi bukan berarti nggak bangga. Ngomel tuh udah kebiasaan orang tua karena nggak pengen repot. Tapi yang namanya perasaan itu lebih panjang urusannya. Dan menurut saya
Kalau kalian bangga di Youth Lab, orang tua pasti bangga. Kangen papa mama ya? Keinginan orang tua kalian ya. Jadi di Youth Lab ini belajar mandiri, belajar bisa sukses tanpa bantuan orang tua sama sekali. Biar kalian bener-bener jadi 100% membanggakan bagi orang tua. Kalau sayang sama orang tua, justru tahan-tahanin deh. Sampai tanggal 6 aja nggak usah ngobrol sama orang tua. Ya? Sekarang udah ada 8 ketua kelompok di depan kita nih. Iya. Nah, aku mau minta tolong nih teman-teman di sini untuk kasih nilai kalian. Kira-kira ketua kalian tuh berapa? Aku masih ngerasa sulit sih jadi ketua karena belum bisa menghandle semua teman-temanku. Untuk awal-awal sih kayak bener-bener diem gitu. Jadi kita sebagai anggota juga bingung ini mau bantunya kayak gimana gitu. Sasha itu selalu open terhadap opini kita dan selalu membuat kita solid sih. Inti kelompokku tuh ada 5. Aku, si Valen, si Michelle, Mas Sato, sama Vincent. Tapi menurutku yang sangat bersuara itu Toto gitu. Si Michelle tuh gak ada niat apapun, niat jahat sama sekali. Cuman menurutku dia tuh mengganggunya tuh kadang kalau misalnya aku lagi ngomong, mereka kayak terus aku jadi potong, terus aku kayak oh iya, jadinya aku nggak ngomong apa yang ada di otakku gitu. Cuman sebenarnya takut mereka aku takut banget gak berkawan sama orang sebenarnya. Jadi aku lebih takut mereka sakit hati aja kalau misalnya aku ngomong harsh. Cuman aku ada cerita sama si Valen gitu, terus si Valen ada ngebantu, dibilang mereka pasti ngerti kalau ada alasannya. Jadi dari kata-kata si Valen, aku pede ngomong ke mereka hari ini. Aku diajarin maksudnya Bu sama Bapak, yang penting kita punya visi. Maksudnya kalau dulu aku ya kontingen ini mau dibawa kemana. Kalau sekarang ya berarti kelompok ini mau dibawa kemana. Tapi pasti kalau menurut saya, semua orang tuh pasti punya. Cuman dia berani atau enggak untuk mewujudkan visi itu masih tanda tanya. Mau studio apa jadinya? Atau mau pulang? Ya udah pulang. Apa? Mau telepon? Oke, silakan. Kita udah pindahin ke kuliner, kita nggak suruh pulang, kita kasih pilihan ke dia. Kalau mau di sini, nggak boleh tidur-tidur di markas, harus ikut kelas.